Selamat datang Ananda semua. Pada kesempatan kali ini kita akan coba membahas mengenai teknik dasar kriptografi. Nah, di mana di sini kita akan coba membahas mengenai contoh dari teknik dasar kriptografi tersebut. Nah, di sini kita akan mencoba menggunakan substitusi. Nah, di sini kita bisa lihat definisi dari substitusi itu seperti apa. Nah, di sini dikatakan substitusi itu dia melibatkan penggantian. Nah, jadi ada penggantian satu simbol atau kelompok simbol dengan simbol. Nah, jadi dia menggantikan huruf dengan huruf, huruf dengan angka, atau sebaliknya. Nah, kita teruskan, atau kelompok simbol dengan aturan tertentu. Nah, jadi di sana dikatakan dia menggeser atau menggantikan simbol dengan simbol atau kelompok simbol dengan kelompok yang lainnya. Nah, di sini ada contoh yaitu Caesar-Cipper. Caesar-Cipper ini dia merupakan contoh sederhana dari substitusi, di mana setiap huruf digantikan dengan huruf lain dengan pergeseran tetap. Nah, kalau misalnya kita melakukan enkripsi, kita melakukan pergeseran tetap. Misalnya kita bergeser satu huruf. Nah, ketika kita melakukan enkripsi, kita juga akan melakukan pergeseran satu huruf juga. Nah, antara enkripsi dan dekripsi itu kita menggunakan kunci yang sama. Nah, di sini ada beberapa istilah dari substitusi tersebut. Nah, di sini ada namanya monoalfabet. Nah, monoalfabet ini sebuah karakter ciphertext. Nah, karakter ciphertext ini menggantikan satu macam karakter plaintext. Nah, ini untuk mono. Kemudian kita lihat polyalfabet. Nah, di sini adalah karakter ciphertext menggantikan lebih. Nah, berarti kan lebih dari satu macam karakter plaintext. Nah, jadi ada monoalfabet dan juga ada polyalfabet. Kemudian ada juga namanya monograph atau unilateral. Nah, di sini dikatakan satu enkripsi dilakukan. Nah, jadi satu enkripsi itu atau sebuah enkripsi itu dilakukan terhadap satu karakter plaintext. Nah, karakter plaintext ini adalah karakter sesungguhnya. Nah, apa arti karakter sesungguhnya? Jadi itu adalah tulisan sebenarnya, tulisan asli sebelum dilakukan yang namanya enkripsi. Nah, kemudian kita coba lihat polygraph atau multilateral. Itu dia satu enkripsi dilakukan terhadap lebih dari satu karakter plaintext. Nah, jadi satu enkripsi dilakukan terhadap lebih dari satu karakter plaintext. Nah, jadi ada sebuah enkripsi, proses enkripsi dilakukan. Nah, dilakukannya proses enkripsi ini pada sebuah tulisan asli atau dinamakan dengan plaintext. Nah, itu kita untuk melakukan enkripsi kita membutuhkan sebuah kunci. Nah, bisa kita lihat gambar berikut. Nah, di sini ada yang dinamakan plaintext, ada namanya ciphertext. Nah, ini plaintext ini kita namakan pesan sesungguhnya atau pesan asli. Nah, untuk ciphertext itu kita namakan pesan yang sudah dimanipulasi. Nah, manipulasinya menggunakan apa? Menggunakan sebuah kunci. Nah, kunci ini digunakan pada proses enkripsi. Nah, jadi sebuah plaintext atau tulisan asli diubah menjadi sebuah ciphertext. Nah, ciphertext ini tulisan yang sudah dienkripsi. Jadi dari proses plaintext, pesan asli, dilakukan sebuah proses enkripsi dengan menggunakan sebuah kunci.
menghasilkan sebuah ciphertext atau pesan yang telah disamarkan. Nah, jika kita membaca tulisan ciphertext ini, nah kita tidak akan bisa membacanya. Nah, cara kita untuk membacanya yaitu kita butuh sebuah kunci lagi. Nah, kunci ini kita gunakan untuk melakukan yang namanya proses dekripsi. Nah, proses dekripsi ini kebalikan dari enkripsi. Nah, kalau enkripsi tadi tulisan asli kita jadikan tulisan yang samar. Nah, itu adalah enkripsi. Nah, kalau dekripsi itu tulisan yang telah disamarkan kita ubah menjadi tulisan aslinya. Nah, jadi untuk melakukan hal tersebut kita butuh sebuah kunci. Nah, coba kita lihat sebuah contoh berikut. Contoh untuk substitusi. Nah, di sini diberikan sebuah alfabet atau angka atau simbol. Nah, di sini adalah kita beri simbol PI. Nah, PI ini adalah plain text atau alfabet yang sesungguhnya. Nah, yang di bawah ini kita buat namanya CI atau ciphertext gitu. Nah, ciphertext ini adalah alfabet yang nantinya digunakan untuk menggeser atau menggantikan sebuah karakter atau huruf atau angka pada PI tadi. Nah, misalnya ada huruf A. Ini A ya. Nah, A ini kita akan coba melakukan enkripsi. Nah, kita enkripsi A itu menjadi huruf B. Nah, di sini kita ada sebuah contoh. Di sini ada plain text-nya adalah belajar. Kemudian ciphertext-nya itu susah untuk kita baca. Jadi kita nggak tahu bagaimana pengejaan atau pelafasan dari ciphertext tadi. Nah, itu adalah hasil dari proses enkripsi. Nah, bagaimana caranya? Tulisan belajar tadi ini, belajar ini adalah tulisan sesungguhnya berubah menjadi tulisan ciphertext yang di bawah ini. Nah, kita coba lihat huruf pertamanya itu adalah belajar. Belajar itu huruf pertamanya adalah B. Nah, di sini kita lihat B pada plain text tulisan sebenarnya itu dirubah menjadi huruf F pada CI. Nah, berarti belajar digeser menjadi F. Nah, B menjadi huruf F. Kemudian E, huruf E. Nah, huruf E pada plain text itu kita rubah menjadi huruf Q. Nah, berarti menjadi FQ. Nah, huruf L pada plain text. Nah, ini huruf L ini akan kita rubah menjadi huruf H. Nah, ini ada huruf L, kita ubah menjadi huruf H. B, L, bel. Kita balik ke A. Huruf A tadi kita ubah menjadi huruf B. F, Q, H, B. Nah, ini baru bela. Kita lihat huruf J. J pada plain text. Nah, J pada plain text ini akan kita ganti dengan huruf J pada ciphertext. Nah, maka di sini susunannya sudah sama, berarti kita tinggal menuliskan huruf J. Nah, belaj. Nah, kurang huruf A dan R. Nah, di sini huruf A diganti menjadi huruf B. Belajar, R-nya lagi kurang. Nah, huruf R di sini. Nah, di sini pada plain text kita ubah menjadi huruf M pada ciphertext. Nah, di sini menjadi M. Nah, kalau kita baca, nah, F, Q, H, B, J, B, M. Nah, ini adalah proses
enkripsi dari tulisan belajar menjadi tulisan ciphertext. Nah, proses ini dinamakan dengan enkripsi. Nah, kita lihat contoh selanjutnya. Nah, di sini ada plaintext 1. Nah, ada tulisan yang namanya 1, tulisan aslinya. Nah, kita di sini diminta untuk membuat enkripsi dari 1 tadi. Nah, kita coba lihat S pada plaintext. S kita ubah menjadi huruf V. Ini S, ini V. Nah, berarti kita buat menjadi huruf V, victory. Nah, kita cari huruf A. Huruf A pada plaintext itu berubah menjadi B pada ciphertext. Itu menjadi F, B. Kemudian huruf T. Huruf T pada plaintext berubah menjadi angka 7. Nah, jadi F, B, 7. Nah, huruf U, nah, kita ubah menjadi huruf C. Nah, berarti tulisan plaintext 1 tadi, jika kita lakukan proses namanya enkripsi, berubah menjadi VB7C untuk proses ciphertext. Nah, ini kalau misalnya kita diminta untuk merubah sebuah tulisan menjadi sebuah enkripsi. Nah, kalau misalnya ada sebuah ciphertext, nah, kita diminta untuk melakukan sebuah dekripsi, yaitu dari tulisan ciphertext tadi kita rubah menjadi plaintext, tulisan yang sesungguhnya. Nah, kita lihat di sini ada ciphertext diketahui KCB. Nah, yang ditanya itu adalah plaintextnya. Nah, kita lihat ciphertext ini huruf K. Kita lihat huruf K pada ciphertext, huruf K. Nah, ini huruf K. Huruf K ini akan kita ganti menjadi huruf D. Seperti ini D. Kemudian huruf C pada ciphertext tadi, C. Kita coba cari C di sini. Nah, di sini ada C. C itu kita rubah menjadi huruf U pada plaintext. Berarti di sini kita tulis U. Nah, tinggal huruf B. Huruf B pada plaintext. Oh, bukan plaintext tapi ciphertext. Ini ada B pada ciphertext. Nah, ini kita ubah menjadi huruf A. Nah, berarti ciphertextnya KCB dilakukan proses yang namanya dekripsi, itu berubah menjadi 2. Nah, jadi proses enkripsi itu plaintext menjadi ciphertext. Sebaliknya, dekripsi itu adalah proses ciphertext menjadi plaintext. Nah, di sini menjadi kuncinya adalah tabel pergeseran tadi. Nah, jika diketahui tabel pergeseran, nah, saudara bisa melakukan yang namanya proses enkripsi dan dekripsi. Nah, mungkin cukup sekian pembahasan kita mengenai teknik dasar kriptografi terkait dengan substitusi.